Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Irma Darmawangsa. Selamat malam Irma. Malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Yang hadir di sini biasanya partisipan itu berkaitan dengan hal-hal mistis. Ada yang soal santet, teluh, pesugihan, penglaris, jimat, susuk, dan lain-lain. Kamu pernah punya pengalaman nggak berkaitan dengan hal mistis yang akhirnya bikin kamu trauma? Ada sih, tapi udah beberapa tahun yang lalu, udah lama. Seperti apa kejadiannya? Sebenarnya sih itu memang udah hal yang udah mau saya mau saya lupakan lah, saya nggak mau inget-inget lagi karena ya trauma lah ya, karena itu saat itu memang itu saat dimana saya jadi terpuruk. Gimana kejadiannya? Apa yang kamu rasain? Apa yang kamu alami? Ya jadi saat itu ya kan memang profesi saya penyanyi kan. Tapi dulu saya masih jadi penyanyi band kan. Dan yang regular cafe to cafe, belum jadi penyanyi dangdut. Oke. Nah, terus tiba-tiba saya mengalami hilang suara. Tuh. Tadinya saya pikir sakit tenggorokan gitu kan. Saya datengin tuh dokter-dokter THT. Beberapa dokter gitu kan. Mereka bilang? Gak ada apa-apa. Tapi suara saya hilang. Itu lama? 6 bulan lebih saya ngalamin tuh. 6 bulan. Jadi selama 6 bulan gak bisa kerja saya. Ya makanya saya gak mau ingat lagi sih sebenarnya. Aduh maaf Irma, bukannya maksudnya mau buka luka lama, tapi waktu itu sembuhnya gimana akhirnya? Nah, terus terang saya udah hopeless kan. Karena kan mungkin orang nggak percaya, tapi saya ngalamin sendiri. Kalau saya mau ngeluarin suara nih, kayak ngomong nih, kayak gini nih, ulu hati saya nih sakit kayak ditusuk. Jadi saya kalau ngomong tuh dulu suara saya nggak keluar. Gimana mau bisa nyanyi, ngomong pun nggak bisa. Akhirnya saya datengin orang-orang pintar. Hampir dari berbagai penjuru daerah saya datengin. Gimana akhirnya bisa sembuh? Alhamdulillah ada satu sama ibu. Ini ya alhamdulillah ibu Sembuh. ini menyembuhkan saya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Beliau bilang kenapa itu sebabnya? Ya ada yang mengirimkan ya di toko saya. Tuh. Tapi alhamdulillah sekarang udah ikhlas, udah Alhamdulillah, jalan, sembuh dan gak pernah mengalami hal seperti itu lagi kan ya? Alhamdulillah ya, jangan. Iya, jangan pernah. Oke. Ya, saya Ya, udah kebayang sih, mungkin gak bisa merasakan tapi kebayang gimana rasanya waktu itu. Mudah-mudahan hari ini baik-baik aja Irma. Amin, Sekali lagi amin. terima kasih sudah hadir dan kita akan ketemu dengan partisipan kita berikut ini. Seorang perempuan yang mengaku memasang susuk di sekujur tubuhnya. Pada malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuli. Selamat malam Ibu Yuli. Malam Mas Bayu. Boleh kami tahu aktivitas Ibu sehari-hari? Ibu rumah tangga. Apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Aku waktu masih muda pernah pasang susuk. Itu susuknya di sekujur tubuh aku dengan 2 paranormal dan 3 dukun. Itu aku pasang susuknya, susuk penglaris sama
pemikat sukma. Apa? Penglaris sama pemikat sukma. Pemikat sukma. Pemikat sukma. Oke. Nah, semenjak pasang susuk itu, setiap aku suka sama cowok, terutama anak muda ya, berondong gitu deh. Kalau aku niatin dapat, ya pasti dapat. Dan terbukti. Iya, terbukti. Tapi setelah aku deket sama dia, terus aku ajak ke hotel, aku berhubungan intim, lepasin lagi sama aku, udah gitu. Dan dianya biasa aja? Atau Kadang masih nguber. terus terikat? Nguber, tapi aku ganti nomor. Jadi nggak bisa ketemu aku lagi. Oke. Awalnya untuk apa sih Bu pasang susuk niatnya? Tadinya sih dendam sama suami aku. Suami aku pacaran lagi sama perempuan malam. Gitu. Aku cuman pengen ngebales aja. Lu juga bisa begitu, gue juga bisa gitu. Jadi korban-korban ini hanya Ibu apa untuk memenuhi kepuasan Iya, cuman itu doang. birahi? Iya, udah. Itu aja? Udah. Nggak untuk nilai materi? Enggak. Apapun itu nggak ada? Soalnya kalau sama yang suami orang itu justru aku nggak tertarik. Oke. Apa tujuan Ibu Yuli datang ke Menembus Mata Batin? Aku mau hilangin susuk yang ada gitu di badan aku yang pernah aku pasang. Aku Susuk pengen buangin lah. Oke. Baik. Sampai sekarang jadi masih pakai ya Bu ya? Iya. Apa yang Ibu rasakan dengan memasang susuk sampai sekarang? Ada efek sampingnya nggak di kehidupan Ibu? Ada sih. Apa tuh? Kadang makhluknya suka gegerayang gitu. Gegerayang. Kayak berasa diraba-raba, nggak ada makhluknya. Gitu. Makhluknya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Ibu jadi nggak tahu seperti apa bentuknya? Nggak tahu. Tapi aku pernah ngeliat genderuwo gitu. Tapi nggak tahu itu dari susuk aku apa gimana gitu. Nggak tahu. Oke, baik. Mudah-mudahan Ibu bisa mendapatkan jawabannya pada malam hari ini. Dan nanti Ibu bisa langsung menceritakan semuanya sejujur-jujurnya dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuli, tinggal di rumah bernomor 14. Terlahir tanggal 27 Juni 1975. Sosok yang berani dan ulet dalam memperjuangkan usahanya. Namun sangat ambisius. Saya mencium aroma mistis di sekujur tubuh Yuli. Ada kekuatan pemikat yang sangat besar. Banyak pemuda yang menjadi korban dari pemikatnya. Mereka melihat Yuli sebagai sosok yang menggairahkan. Saya melihat Yuli dikelilingi oleh kuntilanak berwajah hitam, berambut panjang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Yuli. Yuli dengan tanggal lahir 27/7/1975 nomor 14. Iya. Saya minta korek di sini. Lighter. Kenapa, Roy? Bu Yuli. Banyak sekali ya susuk yang terpasang ya. Iya. Saya melihatnya ada jumlahnya ada 20. Iya. Termasuk di daerah. Iya. Gitu. Kenapa dibakar, Roy? Saya ingin mencoba mengeluarkan susuk-susuk ini dari badan Yuli.
Saya ngelihat rambutnya tadinya nggak segini. Saya ngelihat rambutnya sebenarnya segini, tapi dipotong. Dan saya merasakan rambutnya ini sebenarnya adalah mahkotanya dia. Saya ngelihat juga di payudaranya dia terpasang 2. Lalu kemudian di alat kemaluannya juga itu dipasang juga. Apakah itu betul, Betul. Ibu Yuli? Betul. Saya ngerasa satu hal lagi dalam penerawangan saya, kalau Ibu Yuli itu pasang susuk. Tapi yang lebih aneh lagi adalah dia gagal dalam perjodohan atau suami istri. Jadi kan logikanya sebenarnya kalau pasang susuk otomatis jadi punya love yang apa ya, happily ever after love lah, true love apalah segala macam. Iya, banyak cinta gitulah. yang sejati lah. Cinta sejati lah ibaratnya. Tapi terbalik dengan Ibu Yuli, saya melihat di sini malah sorry ya, saya bahasanya memang to the point ya. Iya. Cerai bolak-balik. Iya. Oh, lebih dari sekali Bu cerainya. Baru sekali sih. Tapi Tapi kayaknya yang ini bakalan cerai juga. Iya. deh. Yang ini Iya. juga Iya. tanda-tandanya akan ke sana. Iya, akunya udah bosen. Ah, bosan. Bosen. Tunggu, umur yang sekarang laki-lakinya umur berapa? Di bawah aku 15 tahun. Ya, Jauh iyalah. ya Bu ya? Jauh juga lah dia Iya. manfaatin Ibu Yuli juga. Kamu kasih uang kah? Enggak sih. Saya dulu saat ketemu dia saya kerja di showroom, dia di pabrik. Kenapa sih sukanya berondong-berondong? Gak tahu, aku tertarik aja gitu kalau ngelihat yang bening, ganteng gitu. Di hasrat udah kayak gimana gitu. Udah nyut. Iya. Udah semriweng gitu. Iya dah kayak gitu kira-kira. Iya. Geremet. Di rumah kita. That's okay anyway. Nah, Ibu Yuli saya mau tanya deh, suami yang sekarang ini didapat dengan menggunakan susuk itu Bu? Yang ini Yang waktu saya masih pasang susuk. Yang pertama juga? Yang pertama justru enggak. Oh. Aku pasang susuk karena kecewa yang sama yang pertama itu. Yang pertama lebih muda juga? Seumuran. Saya ngerti. Jadi karena kekecewaan beliau Ibu Yuli pasang susuk. Tapi sebenarnya bukan yang menyelesaikan masalah, justru malah menambah gairah dan hasrat untuk nyobain berondong-berondong atau anak-anak yang lebih muda. Iya, betul. Tapi kalau ini terus-terusan diterusin, sebenarnya juga nggak sehat juga sih buat terutama kamu harus lihat dari sisi kacamata lain gitu. Bagaimana kalau misalnya anak itu dipacarin kamu, anak itu nggak punya masa depan atau seperti apa, kan harus berpikir 2 arah ya di Iya. sini. You got my point kan, Mbak? Iya. Iya, karena kasihan anak muda ini dibikin tergila-gila, diikat, terus yang masa depannya harusnya Iya. kemana, jadi belok ke Ibu Yuli, dan setelah itu dicampakkan, dibuang oleh Ibu Yuli. Selesai seperti tidak punya tujuan akhirnya nanti. Itu Iya. poin saya. Ibu Yuli pertama kali alasannya mencari berondong, kenapa Ibu? Gak tahu. It's about orientation. Nggak tertarik soalnya. It's Sukanya about- berondong gimana? itu kayak Nggak iya. tertarik sama Iya, sekali. iya, setuju. Juga nggak butuh materi, nggak butuh. Saat itu saya lagi jaya misalnya. Apa yang dimiliki oleh lelaki muda yang nggak bisa dikasih dengan lelaki seumuran? I got the answer. Aku kurang tahu deh, tapi aku nikmatin aja waktu itu sih gitu. Pokoknya gue dapetin perjaka lu selesai gitu, kayaknya begitu aja. Untuk dapetin perjakainya? Iya, kayaknya Gitu gitu, ya? doang. Ya kau lihat. Iya. Terus satu lagi yang saya lihat dalam terawangan saya, jadi tuh Ibu Yuli, mohon maaf ya, saya to the point, pasangnya di tempat yang sensitif sekali. Jadi kayak berondong tuh ngerasain, iya enak banget sih ya. Iya gitu deh Gitu. kira-kira. Iya kan, ada Iya. yang ngomong gitu kan. Iya. Jadi itulah Ibu Yuli kenapa bisa masih punya aura yang berbinar-binar tapi di usia yang segini di usia yang segini, karena dia ngerasain daun muda jadi dapat energi saripati muda gitu. Karena berondong tuh kayak lebih fresh, lebih fresh from the oven dibanding yang seumuran atau gadun. Iya, aku malah nggak suka gadun. Nggak suka, kenapa Bu? Nggak suka Makanya- laki orang soalnya. Kalau nggak laki Terus? orang, Nggak suka juga. Karena? Harus muda pokoknya, harus ganteng itu juga. Bu, Harus muda, setelah harus Ibu ganteng, berkeluarga kayak dengan Mas. suami yang sekarang, masih mencari berondong lain nggak? Enggak. Aku tahan, meski ya banyak suka ada yang ngajak kenalan, minta HP. Aku tahan, Ibu tahan terus? tahan terus. Tapi sekarang mau cerai? Iya, ini mau pisah ini. Karena udah nggak tahan?
Iya, karena nggak sama suami aku itu yang sekarang nih ya, yang kedua ini bosan. Bosen. Udah malas gimana sih? Yang kedua ini umurnya berapa? Di bawah aku 15 tahun pokoknya. Dan belum punya anak sama yang kedua ini. Masih mau cari lagi yang baru? terjaka. Hah? Masih rencana mau cari lagi yang baru? Enggak sih. Tapi nih, aku tahu tidak mencari yang baru untuk pengganti, namun tidak sendirian dalam jalani kehidupan. Ada seseorang yang terus nempel dan nempel. Enggak, justru kalau sekarang saya lagi dekat sama suami yang pertama. Oh, balik saya lagi? belum, saya udah maafin dia gitu. Ini ada rencana untuk balik lagi? Kemungkinan, Masih cinta ya, Bu? iya aku masih cinta sama dia. Cuman dulu karena disakitin gitu aja, Nggak aku takut jadi disakitin? ceraiin dia. Nggak takut disakitin lagi? Sekarang dia udah pisah sama yang perempuan malam itu, udah selesai. Ya, saya sih lebih setuju lah sama suami yang pertama dibanding berondong-berondong gak jelas, kan kasihan mereka punya masa depan. Mereka harus pergi ke pulau mana untuk mengeksplor mereka punya kemampuan, harus kerja di mana dan tapi kejebak dengan Keikat ibu ya? keikat, nggak bisa ninggalin. Aduh, saya nggak tega nih ninggalinnya. Mendingan saya korbanin kerjaan saya aja di luar Jakarta, di Batam, saya gagalin deh gitu. Itu mereka nggak sadar tuh melakukan itu? Sebenarnya nggak sadar. Kita punya akal logika tuh dibalik-balik dengan pengaruh black magic lewat susuk. Dan Soalnya- susuknya ini mengundang makhluk halus lainnya, Roy. Sebenarnya iya, mengundang makhluk halus lainnya. Dan ini memang ada di dalam tubuhnya Mbak Ibu Yuli sebenarnya. Yang kamu gambar ini termasuk Ini yang ada- sosok kayak orang gitu ya, tapi rambutnya panjang banget.